Meski Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap merasakan sakitnya sakaratul maut. Setiap makhluk yang hidup akan mengalami pencabutan nyawa. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi melalui sirah Nawawiyah menjelaskan bahwa sang Rasul mulai jatuh sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jatuh sakit setelah mengunjungi pemakaman para sahabat di Baqi al-Gharqad. Setelah itu beliau menemui Aisyah di rumahnya. Nabi Muhammad SAW kemudian memanggil istri-istrinya dan meminta izin tinggal di rumah Aisyah selama sakit. Di rumah Aisyah inilah Rasulullah SAW wafat. Maut datang kepada Rasulullah SAW ketika kepala beliau berada di pangkuanku, kata Aisyah. Sebelum wafat, Rasulullah SAW sempat pingsan sebentar, lalu tersadarkan saat sadar pandangan Nabi Muhammad mengarah ke atap rumah dan berkata, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah, Zat yang maha tinggi. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rasulullah SAW wafat. Bagaimana cerita selanjutnya? Simak alur kisah berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk perkembangan channel kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Kisah ini bermula saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah SAW. Namun Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam, kata Fatimah seraya menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya dan Rasulullah SAW bertanya, wahai anakku, siapakah tamu itu? Aku tidak tahu, ayah. Tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, jawab Fatimah. Rasulullah SAW menatap putrinya tercinta dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di antara dunia. Dia adalah Malaikatul Maut. Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Lalu Malaikatul Maut mendekat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menanyakan keberadaan Malaikat Jibril, Malaikatul Maut memanggil Malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, katakan padaku, apa hakku
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW masih terlihat cemas. Melihat kecemasan sang Rasul, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Mendengar itu, Rasulullah SAW merasa sedikit tenang. Tidak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat Jibril terlihat menjalankan tugasnya dengan perlahan. Ruh Nabi Muhammad SAW diambil, tubuh beliau dibanjiri oleh keringat. Urat-uratnya sang Nabi tampak tegang, sembari merasakan sakit yang tidak datang. Nabi Muhammad SAW, "Wahai Jibril, wahai Jibril, wahai Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini." Melihat Rasulullah SAW kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat beliau dalam penderitaan. "Wahai Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menjawab, "Siapa yang akan tega? Siapa yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Hingga di penghujung hidupnya, Nabi Muhammad SAW tetap memikirkan nasib umatnya. Ketika merasakan dahsyatnya sakit sakratul maut, Rasulullah SAW sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Doa Nabi Muhammad SAW. Tubuh beliau semakin dingin, bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekat beliau, dan Rasulullah SAW berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling, dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW, dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati." Bagaimana nasib umat? Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umat? Mustafa Murad melalui bukunya yang berjudul Dialog Malaikat Maut dengan para Nabi alaihissalam yang bersandar pada hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha
menceritakan terkait perjumpaan Malaikatul Maut dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian menyebutkan Rasulullah tengah bersama Ali bin Abi Thalib di ujung ajalnya. Sebagian lagi yang mengatakan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.